Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Oresura. Menceritakan tentang siswa bernama Kido Eita yang sedang tertidur akibat kelelahan dalam belajar. Pada tidurnya dirinya bermimpi menjadi seorang kesatria yang akan bertarung dengan seekor naga terkuat. Namun ketika ingin melancarkan serangan, akhirnya kita bertemu. Pedang aduh sakit. Mendengar suara orang terjatuh, teman masa kecilnya bernama Ciwa langsung segera datang ke tempat Eita berada. Kebetulan mereka ini rumahnya itu sebelahan. Karena orang tua Ciwa sedang pergi dan dia juga tidak bisa memasak sama seperti Raiden Shogun, Eita pun mengajaknya ke tos serba untuk membeli bahan makanan. Tek 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 tek, setelah belanja ke sana kemari mereka pun segera pulang untuk memasak makanan. Daripada gabut sembari menunggu masakan, Ciwa pun bilang bahwa terdapat seorang gadis cantik dan juga terkenal pada kelas milik Eita. Dia bernama Natsukawa selaku gadis berambut perak. Namun Eita yang suka belajar dan tidak tertarik dengan percintaan karena dirinya anti cinta, sama sekali tidak peduli terhadap Natsukawa ini. Bahkan dirinya justru nggak tahu kalau Natsukawa itu berada di kelas yang sama. Ya benar-benar tidak tertarik lah. Lalu kenapa Eita tidak tertarik dengan percintaan bahkan menyebut dirinya sebagai anti cinta nih? Ternyata ada alasan di balik semua itu cuy. Jadi sewaktu duduk di bangku SMP, Eita ini merupakan seorang cunibyo akut. Tidak hanya mengenai hal goib aja, pasalnya Eita juga sangat percaya bahwa terdapat seorang wanita yang sangat mencintainya. Di suatu sore hari pada ruang kelas, Eita sengaja menunggu seseorang yang dia anggap suka kepada dirinya. Wanita ini bernama Tanaka. Karena Eita menganggap bahwa Tanaka itu suka kepada dirinya padahal juga enggak, di sini Eita mendorong Tanaka agar supaya dirinya menyatakan perasaannya. Dan benar aja berkat dorongannya membuat Tanaka pun langsung mengungkapkan akan perasaannya. Tapi bukan kepada Eita melainkan kepada temannya Eita yang bernama Shintani. Penasaran akan hal itu, Eita juga menyaksikan momen pernyataan cinta antara Tanaka dengan Shintani. Dengan sekejap, karena sama-sama suka, membuat mereka berdua kini menjadi sepasang kekasih. Merasa syok karena salah paham ditambah kena mental, di sini Eita langsung mengeluarkan sifat cunibyo akutnya untuk meredakan rasa depresinya. Sejak saat itulah, Eita sangat membenci hal berbau cinta, bahkan Eita mendeklarasikan bahwa dirinya itu adalah anti cinta. Sejak saat itu juga Eita selalu menyibukkan diri untuk belajar karena dirinya juga tidak mau merepotkan bibi yang mengasuhnya selama ini. Berkat usaha kerasnya membuat Eita selalu meraih ranking teratas. Setelah beredar kabar bahwa Natsukawa itu sangat terkenal, membuat Ciwa juga ingin ikut terkenal. Langkah pertama yang ia lakukan yakni memberikan aksesoris pada rambutnya. Namun bukannya terkenal, justru Ciwa malah ditahan oleh komite kedisiplinan akibat dirinya terlalu mencolok dan juga berisik. Seperti tradisi sekolah pada umumnya, setiap beberapa bulan sekali, wali kelas akan melakukan penggantian tempat duduk. Setelah diacak tidak disangka bahwa Eita ditempatkan di kursi paling belakang berdampingan dengan Natsukawa selaku murid paling cantik pada sekolahan itu. Masih berpegang teguh pada prinsipnya, setelah memberikan salam Eita pun langsung melanjutkan akan belajarnya. Jadi bener-bener nggak tertarik. Nah, dikarenakan Eita duduk di sebelah cewek paling cantik, membuat teman kelasnya langsung iri kepada dirinya. Bahkan setiap paginya, Eita selalu mendapatkan pandangan sinis dari teman kelasnya. Meski begitu, Eita terus berusaha untuk mengabaikan dan lebih memilih untuk fokus belajar. Sing sabar, John. Gini amat jadi MC. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah nama-nama hari. Jatuh. Nih penghapus lu jatuh. Di sisi lain ketika di sekolah, Natsukawa selalu mendapatkan pernyataan cinta setiap harinya dari berbagai macam laki-laki yang berbeda. Namun hingga saat ini masih belum terdapat laki-laki yang mampu meluluhkan hatinya. Karena baginya semua laki-laki itu sama aja, mereka semua hanya menilai wanita dari kecantikannya aja. Akan tetapi pernyataan itu perlahan-lahan mulai berubah ketika dirinya melihat Eita yang sama sekali tidak tertarik terhadap dirinya. Natsukawa yang penasaran kenapa Eita sama sekali tidak tertarik, memutuskan untuk mengamati Eita setiap harinya.
Tentu, Eita yang terus diawasi juga sadar bahwa hampir setiap harinya Natsukawa itu selalu memandang dirinya. Hingga pada puncaknya, ketika pulang sekolah Natsukawa memberanikan diri mengajak Eita untuk pulang bersama. Mendengar pernyataan itu, seketika membuat keadaan kelas langsung menjadi heboh. Apakah jangan-jangan ini adalah... Tentunya Eita yang sangat anti dengan cinta langsung curiga bahwa ada maksud di balik semua itu. Bisa aja bahwa Natsukawa kalah dari permainan dan sebagai hukumannya, Natsukawa harus pulang bareng bersama si Eita. Namun tidak disangka-sangka bahwa alasan kenapa Natsukawa mengajak Eita untuk pulang bareng karena sudah sejak lama Natsukawa telah jatuh cinta kepada si Eita. Anjas. Kurus. Cepat culik aku, Mas. Begitulah awal mula hubungan antara Natsukawa dan Eita pun dimulai, dan sesuai janji sembari menikmati suasana senja mereka pun pulang bersama. Dikala perjalanan pulang, Eita langsung membawa Natsukawa menuju ke tempat yang sangat sepi. Mengira bahwa Eita akan berbuat yang tidak-tidak, ternyata Eita hanya ingin bertanya tentang alasan kenapa Natsukawa berbohong akan ungkapan cintanya. Yup, Natsukawa itu cuman berbohong. Kenapa? Alasan yang pertama, Natsukawa tahu bahwa Eita itu orangnya tidak tertarik dengan percintaan hingga ke level anti cinta. Maka dari itu, agar supaya Natsukawa tidak ditembak oleh para siswa, dirinya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Eita. Ya intinya biar tidak ditembak lah, udah muak setiap harinya berangkat sekolah langsung ditembak oleh para siswa. Alasan yang kedua, Natsukawa itu tinggal di luar negeri dan baru aja pindah ke Jepang, jadi dirinya tidak punya teman untuk dijadikan sebagai pacar palsu atau pacar bohongan. Dan alasan yang ketiga kenapa Natsukawa tidak berpacaran dengan salah satu cowok yang menembaknya, yakni karena dirinya juga merupakan seorang anti cinta berkat membaca sebuah buku ilahi peninggalan Lord terkuat. Tapi terlepas dari semua itu, karena ingin fokus dalam belajarnya, Eita langsung menolak untuk menjadi pacar palsu bagi Natsukawa. Tepat ketika Eita berkata seperti itu tanpa basi-basi lagi, Natsukawa langsung mengeluarkan buku ilahi peninggalan Lord terkuat. Pada buku itu berisi keluh kesah punya teman masa kecil yang berisik, hingga kisah kelam seperti pernah ditolak cintanya sewaktu masih SMP. Setelah didengar secara seksama, ternyata itu buku kunjir. Jika Eita tidak mau buku catatannya tersebar, maka dirinya harus menjadi pacar palsu bagi Natsukawa. Jika menolak, maka tanpa ragu Natsukawa langsung menyebarkan buku itu ke murid sekolah, internet, hingga mewariskannya ke anak cucunya. Terus yang jadi pertanyaan, dari mana Natsukawa bisa dapat buku itu? Secara singkat, ingin memendam masa lalu yang kelam, Eita menyembunyikan buku ilahi ke dalam sebuah buku ensiklopedia hewan. Sewaktu bersih-bersih, Eita tidak sengaja menjual buku tersebut ke dalam toko buku di mana di dalamnya terdapat sebuah buku catatan ilahi. Nah, Natsukawa yang pada saat itu lagi gabut pun pergi ke toko buku dan tidak sengaja membeli buku ensiklopedia hewan di mana di dalamnya terdapat buku catatan ilahi. Gitu ceritanya. Daripada masa lalu kelam tersebar kemana-mana, maka tidak ada pilihan lain selain menjadi pacar palsu bagi Natsukawa. Dan sebagai hadiah, Eita juga mendapatkan sentuhan dari aset milik Natsukawa. Win-win solution sih sebenarnya. Mendengar kabar bahwa teman masa kecil telah berpacaran dengan cewek tercantik, seketika membuat Chiwa sangat membenci Eita. Katanya nggak tertarik dengan cinta, anjir. Eita yang menyadari akan hal itu langsung bilang ke Natsukawa bahwa dirinya ingin memberitahu ke Chiwa tentang kebenarannya. Namun hal itu langsung segera dicegah oleh Natsukawa. Sebagai gantinya biar Chiwa nggak marah, di sini Natsukawa membuat sebuah klub di sekolahan yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk menjadi wanita populer. Tentu Chiwa yang juga ingin menjadi wanita populer tanpa ragu langsung bergabung pada klub itu. Sesampai di klub teh nama sementara, Natsukawa langsung menjelaskan tentang alasan kenapa dirinya bisa menjadi wanita populer. Alasan itu karena dirinya selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh buku ilahi. Berkat rasa ingin populer yang menggebu-gebu, Chiwa pun akan menuruti semua perkataannya. Tanpa basi-basi lagi, Natsukawa langsung bertanya tentang cowok yang dia suka itu siapa. Karena saat ini tidak ada orang yang disukai, Chiwa pun memilih cowok random bernama Sakagami selaku siswa dari klub basket yang disukai oleh banyak wanita.
Ku bawa gitar, gitar ku bawa, tak akan kulepas karena dia adalah bagian dari diriku. Bersamanya di punggungku, aku bisa menaklukkan dunia. Ya intinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia yakni barang siapa yang menjadi anak band maka akan membuat orang itu auto populer. Tanpa berlama-lama lagi setelah diberi saran oleh Natsukawa, Chiwa pun langsung pergi untuk mendekati adiknya Sakagami yang kebetulan berada di kelas yang sama dengan si Eita. Berbekalkan rencana dari Natsukawa, Chiwa berpura-pura seolah-olah bahwa dirinya itu merupakan seorang gitaris profesional. Namun ketika ditanya tentang musik apa yang dia biasa mainkan, justru membuat Chiwa langsung menjadi kebingungan. Chiwa yang sudah terdesak langsung segera pergi dengan alasan bahwa dirinya sebentar lagi mau pergi untuk ngeband. Sesampai di ruang klub teh terdapat Chiwa yang sedang menunggu akan kedatangan dari anggotanya. Anehnya, bukannya menyerah justru Chiwa malah ingin semakin tambah untuk berjuang. Natsukawa yang melihat tekad milik Chiwa pun berjanji akan menyusun rencana untuk besok pagi. Hingga tak terasa hari pun menjadi sore. Dikala berduaan, Natsukawa pun bertanya tentang alasan kenapa Chiwa tuh nggak nyerah aja. Di sini, Eita menjelaskan mengenai masa lalu di mana ketika SMP, Chiwa merupakan andalan bagi klub kendo. Namun dikarenakan suatu kecelakaan, membuat Chiwa dilarang untuk bermain kendo akibat mengalami cedera serius pada punggungnya. Sejak saat itulah membuat Chiwa benar-benar terpukul karena dirinya sudah kehilangan tujuan hidupnya. Namun dikarenakan saat ini Chiwa punya tujuan lagi, maka Chiwa tidak akan pernah menyerah setidaknya hingga tujuannya menjadi populer bisa tercapai. Setelah mendengar cerita sedih itu, di sini Natsukawa benar-benar akan membantu Chiwa, tapi perlu diingat meski hubungan mereka itu palsu, tetap saja Eita itu adalah pacarnya sendiri, di mana Eita tidak boleh memperhatikan cewek lain selain dirinya. Anjas. Keesokan harinya, Natsukawa benar-benar membuat rencana untuk menarik perhatian adiknya si Sakagami. Ketika hari menjadi siang, menggunakan naskah buatan Natsukawa, mereka pun berakting layaknya seorang Chunibyo pada umumnya. Tek 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 tek, setelah adu Chunibyo di dalam kelas, tak disangka terdengar sorakan gembira dari semua teman kelas termasuk adiknya si Sakagami. Bahkan mereka semua mengira bahwa Eita dan Chiwa itu akan tampil di suatu acara drama. Dengan begini, Chiwa sudah satu langkah lebih maju dan akan memberanikan dirinya untuk menembak si Sakagami. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun langsung menaruh surat ajakan ketemuan di loker milik Sakagami. Loker bukan lowongan kerja loh ya. Dan layaknya seperti anime romance pada umumnya, setelah menaruh surat cinta, Chiwa langsung segera menuju ke lokasi tujuan. Tentu sebagai pengawas, Natsukawa dan Eita juga melihat Chiwa dari kejauhan. Tak lama kemudian setelah itu, Sakagami benar-benar datang ke tempat yang telah dijanjikan. Dengan penuh percaya diri, Chiwa pun langsung segera menyatakan akan perasaan cintanya. Tak disangka bahwa Sakagami juga memberikan respon positif di mana dia juga menerima akan ungkapan cinta itu. Dalam pikirnya, Chiwa itu adalah wanita yang sangat imut, bisa bermain gitar, dan bisa memainkan drama sama seperti yang ia lakukan di tempo lalu atau sewaktu di dalam kelas. Untuk memperdalam hubungan, Sakagami juga mengajak Chiwa untuk pergi kencan pada hari Minggu atau esok hari. Baiklah, jawab si Chiwa. Sepulang sekolah bukannya senang karena cintanya diterima dan diajak kencan, justru Chiwa malah mengeluarkan ekspresi yang biasa-biasa aja. Namun meskipun begitu, Chiwa mengucapkan terima kasih kepada Natsukawa dan Eita karena telah membantunya. Di sisi lain, Eita yang sadar bahwa Chiwa sedang tidak baik-baik saja, langsung memasakkan semua masakan kesukaannya. Dikala suasana menjadi sunyi, secara tiba-tiba Chiwa bertanya apakah Eita tidak keberatan jikalau dirinya berpacaran dengan Sakagami. Lah, ngapain juga keberatan? Mendengar perkataan dari Eita, tidak disangka mampu membuat Chiwa langsung menangis. Tidak kuat menahan perasaannya, Chiwa langsung berkata bahwa sebaiknya dirinya tidak menjadi teman masa kecil. Karena hal itulah yang membuat hubungan antara Eita dengan dirinya tidak bisa berkembang. Yup, sebenarnya Chiwa ini suka sama Eita. Tapi dikarenakan kutukan teman masa kecil itu tidak pernah bisa menang, membuatnya benar-benar merasa depresi seberat-beratnya.
Ditambah lagi sewaktu SMP, salah satu alasan kenapa Eita mau belajar dengan keras untuk menjadi dokter, yakni untuk mengobati Chiwa selaku teman masa kecilnya. Mengingat pada saat itu tuh Chiwa sedang mengalami cedera berat. Tentu karena menganggap Eita bekerja keras demi dirinya, membuat Chiwa semakin jatuh cinta kepada Eita. Tapi ya karena Eita sudah punya pacar ditambah kutukan teman masa kecil, membuat Chiwa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hari pun menjadi sore dan hari ini merupakan hari di mana Chiwa akan berkencan dengan Sakagami. Seperti biasa sebagai pengamat, Eita dan Natsukawa pun mengawasi dari kejauhan. Setelah beberapa jam menunggu, Sakagami sama sekali tidak menunjukkan akan dirinya. Tidak tega melihat teman masa kecil dipermainkan, di sini Eita pun ingin segera menghampiri Chiwa. Di waktu bersamaan tidak disangka, Sakagami pun datang bersama segerombolan grup miliknya. Ternyata selama ini Sakagami sengaja telah mempermainkan Chiwa. Meski di sekolah dipandang sebagai murid atletis dan juga teladan, tapi pada kenyataannya Sakagami tidak lebih dari seorang playboy dan juga berandalan. Lagi-lagi merasa kesal karena teman masa kecil telah dipermainkan, Eita pun ingin segera menuju ke tempat Chiwa, namun dengan cepat dirinya langsung dicegah oleh Natsukawa. Dalam pikirnya, jika Chiwa menyadari bahwa hal romantis itu sangat menyakitkan, mungkin saja Chiwa bisa masuk ke dalam sekte anti cinta sama seperti mereka berdua. Dengan cepat Eita pun bilang bukan berarti mereka berdua itu bisa memaksakan keputusasaan kepada orang lain. Atau gampangnya kalau lagi putus asa atau sakit hati itu ya jangan melibatkan orang lain. Apalagi ini Chiwa selaku orang yang pernah kehilangan tujuan hidupnya. Kasian cuy. Tapi ya sama saja bahwa Natsukawa ini masih menghentikan Eita sembari berkata, jangan tinggalkan aku sendiri. Eita yang menyadari bahwa sebenarnya Natsukawa juga merasakan kesepian langsung bilang bahwa dirinya tidak akan pergi lama. Menggunakan kekuatan di kehidupan sebelumnya yakni Burning Lightning Fighter, Eita pun langsung menuju ke tempat Sakagami berada. Namun mengingat Sakagami dan teman-temannya itu memiliki tubuh atletis, maka tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjatuhkan si Eita ini. Meski tubuhnya babak belur, Eita tetap terus menyerang Sakagami demi teman masa kecilnya. Ketika suasana menjadi ruyam, secara tiba-tiba terdapat tongkat yang menuju ke arah Chiwa. Melihat Eita selaku pria pujaan hati dihajar habis-habisan, tentunya membuat Chiwa yang gantian tidak terima. Mengingat Chiwa merupakan peserta kendo terbaik pada masanya, maka tidak butuh waktu lama bagi Chiwa untuk membuat mereka gantian babak belur. Agar kejadian tidak semakin ruyam, Chiwa langsung meminta maaf kepada Sakagami karena telah berbohong kalau Chiwa itu suka kepada dirinya. Padahal Chiwa tuh nggak suka kepada Sakagami. Sakagami yang juga nggak mau identitas aslinya terbongkar atau kedoknya terbongkar, juga langsung segera pergi dari tempat itu. Setelah semuanya selesai, Chiwa langsung menghampiri Eita yang sudah babak belur. Bahkan ceritanya, Chiwa juga memberikan servis berupa paha sebagai bantalan. Di waktu yang sama terdapat seorang wanita mungil yang kagum melihat aksi heroik yang dilakukan oleh Eita. Sejak kejadian itu, seketika membuat satu sekolahan langsung menjadi heboh. Karena Sakagami yang dikenal sebagai murid teladan dan atletis itu tidak jauh-jauh dari kata berandalan. Di saat berbincang-bincang dengan Kaoru dari pagi hingga siang, Eita sama sekali tidak melihat keberadaan dari Natsukawa. Mengira bahwa Natsukawa marah karena ditinggal kemarin, sepulang sekolah Eita akan mampir ke tempat Natsukawa untuk menemuinya. Dikala mencari kesana kemari, secara singkat kedatangan Eita di sini untuk meminta maaf sekaligus bercerita mengenai kondisi Chiwa. Merasa kesal karena ditinggal kemarin dan malah bercerita tentang Chiwa, tanpa pikir panjang Natsukawa pun langsung mencium si Eita ini. Dalam pikirnya, daripada ciuman pertama diambil oleh Chiwa, alangkah baiknya ciuman pertama milik Eita dengan Natsukawa selaku pacar palsunya. Anjas. Seperti biasa dikala gabut, Eita pun pergi ke klub teh. Kebetulan karena Natsukawa belum datang, Chiwa pun memanfaatkan momen ini untuk bermesraan dengan Eita. Permisi, bejir. Inti dari pertemuan kali ini yakni Natsukawa ingin menyampaikan bahwa anggota OSIS atau komite kedisiplinan akan membubarkan klub teh.
Mengingat untuk mendirikan sebuah klub itu setidaknya dibutuhkan 4 orang. Ditambah lagi, klub teh saat ini kegiatannya tuh nggak jelas apa tujuannya. Mendengar akan hal itu, pada awalnya Eita sama sekali tidak peduli jikalau memang benar klub teh itu akan dibubarkan. Namun semua itu langsung berubah ketika Natsukawa mengancamnya menggunakan buku ilahi. Seperti biasa di kala pulang, Eita dan Natsukawa bermesraan sembari menunjukkan ke semua orang bahwa mereka saat ini tuh sedang berpacaran. Ketika beristirahat sejenak, muncul seorang gadis berambut pirang yang langsung bertanya apakah laki-laki itu adalah pacarnya Natsukawa. Melihat gadis itu seketika membuat suasana hati milik Natsukawa langsung berubah. Bahkan ceritanya dirinya ini sampai gemeteran. Gadis ini bernama Mana yang tak lain dan tak bukan merupakan adik kandung dari Natsukawa. Tujuan Mana datang kemari yakni memantau kakaknya serta membujuknya untuk kembali ke luar negeri, ke negara Swedia kalau nggak salah. Setelah menyampaikan akan hal itu, tak disangka bahwa Mana juga langsung mencium Eita tepat di depan mata milik Natsukawa. Gokil sih ini. Semenjak kejadian itu membuat suasana hati milik Natsukawa menjadi sangat hancur sehancur-hancurnya. Bahkan ketika berenang, Natsukawa terus terdiam sembari menutupi dirinya dengan sekain handuk. Para murid yang membenci Natsukawa langsung mengira bahwa Natsukawa sedang mencari perhatian para murid laki-laki. Tidak ingin suasana bertambah semakin buruk, dirinya pun memutuskan untuk masuk ke dalam kolam renang. Tentunya melihat Natsukawa yang akan berenang seketika membuat semangat dari murid laki-laki seketika langsung menjadi menggebu-gebu. Nggak taunya Natsukawa ini nggak bisa berenang. Melihat akan hal itu, Eita pun langsung segera menyelamatkannya sebagai pacar, dan biar tidak kenapa-napa, Eita juga memberikan nafas buatan yang kemudian membawanya menuju ke ruang UKS. Beberapa jam pun telah berlalu. Setelah tersadar dari pingsannya, Eita menjelaskan tentang kejadian di kolam renang tadi, kecuali soal nafas buatan loh ya. Dan sebagai bentuk terima kasih, Natsukawa juga menceritakan tentang alasan kenapa dirinya merasa kesal kepada Eita. Ternyata alasan itu yakni akibat adiknya selaku Mana telah mencium Eita tanpa seizinnya. Tanpa disadari perlahan-lahan Natsukawa juga mulai jatuh cinta kepada Eita ini. Dengan cepat biar semua kembali seperti semula, Eita bilang bahwa dirinya tadi telah memberikan nafas buatan kepada Natsukawa, yang berarti Eita ini telah mencium Natsukawa kembali. Tentunya mendengar akan hal itu seketika membuat Natsukawa langsung menjadi senang kembali. Di hari berikutnya ketika membuka loker, tidak disangka Eita mendapatkan sebuah surat yang berisikan ajakan ketemuan di atap sekolah pada sore hari. Secara singkat ketika hari menjadi sore, sesuai dengan surat, Eita pun beneran datang ke atap sekolah. Di sana juga sudah terlihat wanita mungil yang sedang menunggu akan kedatangan dari Eita. Berbeda dengan yang lain, gadis ini mengungkapkan perasaannya menggunakan sebuah konsol game. Ketika Eita bertanya tentang alasan kenapa dirinya suka kepada Eita, tidak disangka bahwa gadis bernama Himeka merupakan istri dari Eita pada kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan sebelumnya tuh Himeka dikenal sebagai Burning Pudding Princess. Gadis ini atau Himeka itu mengidap penyakit Chunibyo sama seperti Eita semasa SMP. Nah, masih ingatkah kalian dengan insiden Chiwa dengan Sakagami di mana Eita jadi Burning Fighting Fighter? Ternyata secara kebetulan gadis ini juga menyaksikan akan kejadian itu. Dan karena Eita mengaku sebagai Burning Fighting Fighter, membuat Himeka beranggapan bahwa Eita itu adalah suaminya. Kenapa? Ya karena dia atau Himeka itu adalah Burning Pudding Princess. Dikala suasana menjadi semakin romantis, secara tiba-tiba Chiwa dan Natsukawa pun datang menghampiri mereka. Biar masalah tidak semakin rumit, Eita menyuruh Himeka untuk merahasiakan tentang di kehidupan sebelumnya. Sebagai gantinya, di sini Himeka bilang bahwa dirinya itu merupakan mantan pacarnya Eita. Tidak terima pacarnya jikalau diambil, Natsukawa langsung mengundang Himeka ke dalam sebuah klub teh miliknya. Setelah melakukan interogasi, Natsukawa langsung tahu bahwa Himeka itu cuma Chunibyo yang kerjaannya cuma mengada-ada. Dalam artian, kata-kata mantan pacar itu hanyalah bohongan belaka atau cuma hoa. Tapi meskipun begitu, perasaan Himeka terhadap Eita itu emang beneran suka karena aksi heroik yang dilakukan ketika Eita sedang menyelamatkan Chiwa.
Untuk menaklukkan Himeka, di sini Natsukawa mau menceritakan tentang kehidupan suaminya selaku Burning Fighting Fighter dengan syarat Himeka harus bergabung dan menuruti semua perintah dari Natsukawa. Tentu karena ingin mendengarkan kisah suaminya tanpa pikir panjang, Himeka pun langsung menyetujuinya. Dibacain deh buku ilahi. Sekalian untuk meyakinkan Himeka bergabung ke dalam klub, di sini Natsukawa ingin melatih Himeka agar bisa berbicara dengan lancar sekaligus bisa bersosialisasi dengan teman kelasnya. Karena ceritanya, Himeka ini merupakan seorang wibu nolep yang selalu menyendiri karena tidak memiliki seorang teman. Namun, dikala berlatih di luar ruangan dan karena mereka itu terlalu berisik, dengan cepat komite kedisiplinan langsung membubarkan mereka semua. Dan sebagai hukumannya, pada hari libur nanti, semua anggota klub teh harus membersihkan kolam renang di sekolahan. Dikala membersihkan kolam renang, terdapat satu mobil yang berhenti tepat di depan sekolah. Ternyata orang itu adalah Mana selaku adik dari Natsukawa. Secara singkat, tujuan Mana datang kemari yakni ingin menyampaikan pesan ayahnya, yakni menyuruh Natsukawa untuk kembali ke negara Swedia. Jika tidak, maka ayahnya sendiri yang akan datang ke apartemen untuk menemuinya. Mendengar kata pergi ke apartemen seketika membuat Natsukawa langsung menjadi marah. Karena apartemen itu merupakan satu-satunya tempat berharga milik Natsukawa yang tidak boleh disentuh oleh ayahnya sendiri. Dan kemungkinan besar jika Natsukawa pergi ke luar negeri, maka dirinya tidak akan pernah kembali ke Jepang lagi. Kenapa? Simak aja terus pokoknya ya. Di waktu bersamaan, Himeka pun datang untuk memberitahu Eita bahwa dirinya telah menyelesaikan beberapa tugas syarat bergabung yang diberikan oleh Natsukawa. Mendengar nama Natsukawa, dengan cepat Mana langsung mengambil buku milik Himeka. Mana penasaran tentang hal bodoh seperti apa yang kakaknya lakukan ketika menjabat sebagai ketua klub teh. Dengan nada keras, Mana pun membaca isi buku sembari mengajak Himeka, udah gede kok masih bikin puisi ala Chunibyo atau imajinatif lah. Tentunya Eita yang mendengar akan hal itu langsung menyuruh Mana untuk segera meminta maaf. Karena semua orang punya caranya tersendiri untuk merasakan bahagia. Melihat Eita yang disakiti oleh pengawalnya Mana akibat ingin merebut buku, membuat hati Himeka seketika menjadi tergerak. Dengan nada keras, Himeka bilang bahwa dirinya sangat bahagia menjadi seorang Chunibyo karena pada akhirnya dirinya bisa berkumpul di klub teh bersama suaminya selaku si Eita. Di waktu bersamaan setelah mengganti baju, Natsukawa yang mendengar ungkapan isi hati milik Himeka pun langsung ke-trigger ingin mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Bahwasannya dirinya masih ingin tinggal di negara Jepang. Kemudian Mana bilang, Natsukawa pasti akan menyesal karena telah menentang perintah dari ayahnya. Meski begitu, Natsukawa tidak peduli dan malah bilang, sampaikan kepada ayah bahwa dirinya tidak akan kembali ke Swedia dan lebih memilih untuk menunggu seorang wanita yang pernah ia tinggalkan pada apartemen. Dari sini sudah terjawab bahwa kedatangan Natsukawa ke Jepang yakni menunggu kedatangan ibunya di suatu apartemen selaku wanita yang pernah ditinggalkan oleh ayahnya. Dengan kata lain, ibunya Natsukawa telah bercerai dan berpisah dengan ayahnya, sekaligus telah berpisah dengan dengan anak-anaknya. Sebenarnya di sini tujuan Mana juga baik, yakni agar supaya kakaknya tidak merasa sedih akibat menunggu kedatangan ibunya yang tidak pasti bakal balik atau tidak. Setelah mendengar pernyataan dari kakaknya, Mana pun segera pergi sehingga Natsukawa juga tidak jadi pergi ke negara Swedia. Kabar baik itu berlanjut ketika Himeka juga memutuskan untuk bergabung ke dalam klub teh. Namun tidak lama setelah itu, klub teh pun langsung dibubarkan oleh komite kedisiplinan karena hingga saat ini aktivitas yang mereka lakukan itu sangat tidak jelas. Tapi tenang, cerita anggota klub teh tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah baku hantam dengan pengawal di tempo lalu, keesokan harinya Eita pun istirahat di ruang UKS akibat tubuhnya merasakan pegal-pegal. Tidak disangka ketika terbangun, lu ngapain di sini, Jir? Eita-kun, kun, cepat buka pintunya. Ketika Himeka membuka pintu dengan cepat, Natsukawa dan Chiwa pun segera masuk. Eita sama sekali tidak terlihat pada tempat itu. Merasa curiga kenapa Himeka cuma pakai handuk dan tubuhnya juga berkeringat, sembari berjalan Natsukawa pun bertanya Eita ada di mana dan kalian tuh habis ngapain.
Tidak sengaja dengan sifat Chunibyo-nya, Himeka pun menjawab bahwa kejadian ini merupakan pengalaman pertama bagi dirinya, menandakan bahwa Eita dari tadi memang berada di ruang UKS. Melihat korden yang agak aneh, Natsukawa pun langsung menghampirinya. Namun tepat ketika Natsukawa ingin membuka korden, lagi-lagi komite kedisiplinan datang akibat mereka terlalu berisik pada ruang UKS. Wanita ini bernama Fuyumi Ai. Sama seperti sebelumnya, Fuyumi menegaskan bahwa klub teh telah resmi dibubarkan. Selain aktivitasnya yang tidak jelas, para anggota klub teh telah membuat Himeka yang dulunya murid paling rajin berubah menjadi murid yang halunya udah nggak ketulungan. Tidak tinggal diam, Chiwa pun langsung bilang, jangan-jangan lu iri karena kami merupakan wanita populer ya? Hah? Buat yang lupa, tujuan dari terbentuknya klub teh yakni untuk membuat para anggotanya menjadi orang terkenal hingga populer. Chiwa juga menambahkan mungkin saja alasan terbesar kenapa klub teh dibubarkan yakni akibat Fuyumi tidak memiliki pacar akibat dirinya tidak populer. Irilah ceritanya. Dengan nada marah, Fuyumi langsung bilang bahwa dirinya punya pacar bernama Michelle, seorang mahasiswa tampan yang merupakan keturunan Amerika dan juga keluarganya sangat kaya raya. Pulang aja yuk, ngehalu nih orang. Anehnya ketika mereka keluar ruangan, secara tiba-tiba Fuyumi bertanya, Eita ada di mana? Waduh. Keesokan harinya karena klub bubar ditambah liburan musim panas, Eita memanfaatkan waktunya untuk mengikuti les atau kelas tambahan. Tidak disangka bahwa di sana terdapat Fuyumi juga. Mengetahui bahwa Eita berada di kelas yang sama dengan dirinya, entah kenapa Fuyumi langsung berteriak dengan sangat girangnya. Lu kenapa? Betsuni? Tepat ketika Fuyumi pergi, Kaoru pun datang menghampiri Eita. Kebetulan bahwa Kaoru juga mengikuti kelas tambahan. Buat yang lupa, Kaoru ini merupakan teman kelas sekaligus sahabat dekatnya Eita. Tek. Setelah selesai belajar, Eita pun melihat Kaoru dan Fuyumi yang sedang asik berbincang-bincang. Ketika Eita menyapa menyapa Kaoru, seketika membuat Fuyumi tersipu malu. Sama seperti biasa pada malam hari, Chiwa numpang makan di tempatnya Eita. Dikala gabut, Chiwa pun bertanya apakah sewaktu kecil Eita pernah ditembak. Pernah, sewaktu masih TK. Tepat ketika berkata seperti itu, secara tiba-tiba Eita teringat dengan masa lalunya tentang seorang gadis yang pernah bersama sekaligus merupakan orang yang pernah menembaknya. Siapakah gadis ini? Dikala mengikuti kelas tambahan, tidak disangka bahwa Fuyumi mampu mengerjakan soal sulit di depan kelas. Bahkan setelah mengetahui kemampuannya, tidak sedikit dari para pria yang mulai naksir hingga jatuh cinta kepada Fuyumi. Kemudian Kaoru bertanya, apakah menurutmu Fuyumi terlihat cantik? Lu suka dia ya? Bukan gitu anjir, bentar ya. Ketika kembali, Kaoru juga membawa Fuyumi untuk diperkenalkan kepada Eita. Namun bukannya berkenalan, Fuyumi malah bilang, Baga. Nih anak. Di sini Kaoru bercerita bahwa dirinya dan Fuyumi merupakan teman kelas ketika masih SD hingga bertemu kembali ketika mereka duduk di bangku SMA atau saat ini. Oh, intinya kalian ini teman masa kecil ya. Mendengar akan perkataan itu seketika membuat Fuyumi langsung emosi. Meski begitu, berkat siraman rohani dari Kaoru mampu membuatnya jadi tenang kembali. Dan malahan Fuyumi juga memberikan bekal makanan di mana dibungkus dengan kain bergambar hati. Kaoru juga menjelaskan bahwa itu adalah masakan buatannya Fuyumi. Enak. Dia kenapa? Dengan cepat Kaoru menjelaskan bahwa ketika merasa senang, maka emosi dari Fuyumi akan meledak. Hah? Senang? Bukannya dia udah punya pacar? Kata siapa? Di sisi lain, masih tidak terima klub teh dibubarkan, Natsukawa pun memanggil Eita untuk segera menemuinya. Nah, melihat kedekatan Eita dengan Fuyumi, di sini Natsukawa menyuruh Eita untuk mencari tahu kelemahan dari Fuyumi. Natsukawa tuh curiga bahwa Fuyumi telah berbohong tentang pacarnya yang bernama Michelle. Sebenarnya Eita mager untuk melakukan akan hal itu. Tapi mengingat buku ilahi berada di tangan Natsukawa, maka mau tidak mau Eita pun harus menurutinya.
Dikala pulang les, Eita pun ingin pergi ke restoran untuk makan. Kebetulan karena lagi lapar, Kaoru juga mengajukan diri untuk ikut mabar atau makan bareng dengan si Eita. Tentu dirinya juga mengajak si Fuyumi. Bagi yang belum sadar ceritanya, Kaoru ini mencoba untuk mendekatkan Fuyumi dengan si Eita. Tujuannya buat apa? Simak aja terus pokoknya ya. Sesampai di restoran sambil makan, mereka pun saling bertukar cerita satu sama lain. Fuyumi pun bilang sebenarnya Michelle itu sebenarnya apa yo? Sebenarnya bohong. Merasa emosi akan hal itu, Fuyumi pun langsung bilang bahwa sebenarnya Michelle itu orangnya romantis, perhatian, selalu ngajak kencan kesana kemari dan lain sebagainya. Mendengar akan hal itu, secara tiba-tiba Himeka pun datang sembari berkata bahwa Fuyumi merupakan seorang master cinta, di mana dirinya bisa menaklukkan seorang mahasiswa yang tampan dan juga kaya raya. Bahkan Himeka juga meminta saran kepada Fuyumi tentang bagaimana cara untuk memikat hati seorang pria. Secara singkat, setelah memberikan tips and trik tentang hal berbau cinta, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Dikala akan berpisah, Fuyumi pun bertanya, bagaimana pikiranmu saat mendengar diriku sudah memiliki pacar? Hah? Maksudnya? Nggak apa-apa kok. Oh ya udah, sampai besok ya. Sampai besok. Fuyumi tersenyum bahagia sembari mengatakan itu. Yes. Setelah beberapa hari mengamati, Eita pun bilang bahwa Fuyumi itu punya pacar beneran. Nasukawa yang masih tidak percaya ingin bertemu dengan Michelle secara langsung. Meski Natsukawa sudah tidak mempercayai orang lain lagi, tapi setidaknya percayalah sama pacarnya sendiri. Untuk menghargai kerja kerasnya, di sini Natsukawa langsung mencium Eita sembari memintanya untuk tetap mencari tahu kelemahan dari Fuyumi Ai. Seperti biasa sepulang les, Kaoru selalu mendekatkan Fuyumi dengan si Eita. Tanpa banyak basi-basi lagi, Kaoru langsung memberikan selembaran kertas mengenai acara festival kembang api. Ketika sedang terfokus melihat selembaran, apakah Eita akan pergi ke sana bersama Natsukawa? Enggak. Sama Chiwa? Enggak. Berarti sama Himeka? Enggak. Kia! Sembari merapikan rambut, Fuyumi pun bertanya tentang alasan kenapa Eita nggak pergi saja. Eita pun menjawab bahwa dirinya ingin fokus belajar dan berusaha sekeras mungkin. Mendengar akan hal itu, seketika membuat Fuyumi langsung menjadi syok. Untuk menenangkan suasana, Kaoru memberikan 3 tiket film Asura Fight yang akan ditayangkan pada besok pagi. Mendengar kabar bahwa Eita akan pergi nobar atau nonton bareng, para anggota klub teh terutama Natsukawa langsung menyusun rencana untuk mengungkap apakah Fuyumi itu punya pacar atau cuman bohongan. Hari pun berganti. Sesuai janji, Eita pun pergi nobar bersama Fuyumi dan juga Kaoru. Tidak disangka bahwa penampilan Fuyumi bisa dibilang sangatlah feminim dan juga kawaii. Kaget anjir. Sesuai rencana bahwa Chiwa ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dengan cara ngobrol-ngobrol bareng si Kaoru. Ya intinya biar Fuyumi dan Eita itu bisa jalan berduaan, sehingga Eita bisa mencari tahu akan kebenaran dari si Michelle. Dikala perjalanan dan daripada gabut, Fuyumi pun bertanya apakah Eita ingat kejadian sewaktu masih TK. Gak terlalu inget sih. Menanggapi akan hal itu, Fuyumi pun langsung cemberut akibat kesal. Untuk meredakan amarahnya, Eita pun bilang bahwa pakaian yang digunakan terlihat feminim dan dirinya juga terlihat sangatlah cantik. Seperti biasa ketika emosinya meluap, dirinya langsung refleks untuk segera lari. Untungnya saja tangan milik Fuyumi langsung dipegang sama si Eita. Dikala Fuyumi sudah tenang, dia pun kembali bertanya apakah Eita mengingat ketika berlari kita itu selalu bergandengan tangan. Dari tadi lu ngapain sih? Tek, sesampai di bioskop mereka pun nonton anime movie berjudul Asura Fight. Secara singkat, Asura Fight merupakan anime luar angkasa yang mengangkat tema pertempuran teman masa kecil dalam merebutkan seorang laki-laki. Film Asura Fight saat ini sedang dimulai. Pada bagian klimaks atau lebih tepatnya pada bagian pertempuran antara teman masa kecil mampu membuat emosi dari Chiwa dan Fuyumi menjadi menggebu-gebu.
Masing-masing mendukung karakter yang berbeda, yakni China selaku cewek pendek dan lemah, sedangkan Ami seorang wanita yang tiba-tiba datang merebut Eiji. Tunggu, China adalah Chiwa, Eiji adalah Eita, dan Ami adalah Fuyumi. Apakah ini adalah konspirasi? Setelah film selesai, Eita pun bertanya tentang alasan kenapa Fuyumi sampai terbawa oleh perasaan. Nggak apa-apa kok. Seperti biasa, setiap harinya Eita, Fuyumi, dan Kaoru selalu mengikuti kelas tambahan. Dikala pulang tidak sengaja, Eita melihat buku yang berada di meja milik Fuyumi. Untuk memastikan siapa pemiliknya, Eita pun langsung membuka buku itu. Terdapat setidaknya 100 tulisan yang sama, yakni "Aku cinta kepada Takun". Di waktu bersamaan ketika membaca, terlihat Fuyumi yang menghampiri Eita dengan wajah kepanikan. Dengan cepat, dirinya juga langsung segera mengambil buku itu. Akibat mengambilnya secara brutal menyenggol tas milik Eita sehingga bukunya pun juga ikut berserakan. Setelah mendapatkan buku miliknya, tanpa membantu, Fuyumi pun langsung segera pergi dari tempat itu. Ternyata buku yang dibawa oleh Fuyumi itu adalah buku catatan milik Eita, sedangkan buku yang dibawa oleh Eita itu adalah buku milik Fuyumi. Masih penasaran akan isinya, Eita juga langsung membuka kembali dan melihat apa yang ada di dalam buku itu. Tertulis bahwa Fuyumi sangat senang karena bisa berbicara dengan Takun sepanjang hari. Bahkan dirinya juga bertekad akan mengajak Takun pergi nonton festival kembang api. Di lembar selanjutnya terdapat ungkapan isi hati bahwa Fuyumi benar-benar sangat mencintai Takun. Siapa Takun ini? Apakah dia adalah Michelle selaku pacarnya yang berasal dari luar negeri? Simak aja terus pokoknya ya. Di sisi lain, dikala sepi setelah mengambil buku dari Eita, dirinya pun memastikannya kembali. Kia! Apakah kau melihatnya? Enggak, woi. Enggak, woi. Mendapati jalan buntu, Eita langsung ditabrak oleh Fuyumi membawa mereka ke posisi yang agak astaga. Dengan penuh malu, Fuyumi menyuruh Eita untuk segera membunuhnya. Karena ya malu aja kalau ketahuan bahwa Fuyumi itu ternyata orangnya agak halu. Eita yang ingin menghibur langsung segera mengeluarkan sifat Chunibyo-nya. Berbanggalah wahai keturunanku, Raja Iblis Tirani kini telah kembali. Anak anjing. Sembari memeluk Eita dengan lembut, Fuyumi pun bertanya apakah Eita telah melihat semuanya. Ya cuma tulisan "Aku cinta Takun" doang sih. Syukurlah. Dikarenakan Eita menggenggam erat buku milik Fuyumi mengakibatkan buku itu menjadi kusut. Sebagai permintaan maaf, Eita akan membelikan buku baru dan akan mengabulkan satu permintaan dari Fuyumi. Dengan wajah malu, Fuyumi pun meminta untuk ditemani nonton festival kembang api pada besok sore. Anjas. Ketika hari menjadi sore, Eita pun menunggu di depan sekolah untuk menepati janjinya. Tidak disangka, Fuyumi yang memiliki sifat tsundere ketika di depan Eita justru malah mempermainkan Eita dengan berkata, "Topi yang kamu gunakan gak cocok sama sekali." Sembari jalan-jalan, Fuyumi juga bercerita mengenai lokasi di sekitarnya. Seperti halnya dahulu kala di sini rumahnya cuma 1 biji doang, di sungai masih terdapat banyak ikan, dan dulu juga terdapat banyak kunang-kunang. Namun dikarenakan kejadian itu sudah lama atau lebih tepatnya 10 tahun sudah berlalu, mengakibatkan saat ini sudah terdapat banyak rumah, ikannya dikit, bahkan kunang-kunangnya 1 biji pun sudah nggak ada. Namun ketika hari menjadi gelap, tidak disangka bahwa terdapat 1 biji kunang-kunang yang mengintari tubuhnya Fuyumi. Tepat ketika Fuyumi berkata ternyata masih ada kunang-kunang sama seperti dulu, seketika membuat Eita perlahan-lahan mulai mengingat akan masa lalunya. Di mana sewaktu masih kecil, dirinya sering bermain di daerah sini. Hingga pada puncaknya Eita melihat tangga yang menuju ke sebuah bukit. Tanpa keraguan sedikit pun, Eita langsung menggandeng Fuyumi untuk menuju ke atas. Meski ketika dewasa Eita belum pernah datang ke sini, tapi Eita yakin bahwa di atas bukit terdapat pohon cemara yang sangat amat besar. Di waktu bersamaan sesampai di sana, mereka melihat kembang api yang meledak dengan begitu indah. Dikala suasana menjadi romantis, Fuyumi bilang bahwa bukit ini adalah tempat yang ditemukan oleh Takun dulu. Takun?
Takun adalah nama panggilan Eita ketika duduk di bangku SMA, ketika di bangku TK. Setelah merenung untuk beberapa saat, pada akhirnya Eita mulai mendapatkan ingatannya kembali. Ternyata Fuyumi atau wanita yang ada di depan matanya merupakan the real teman masa kecil atau Eita dulu memanggilnya sebagai Achan. Sewaktu masih TK, keluarganya Eita dan Fuyumi selalu pergi bersama. Dan sewaktu masih kecil, Fuyumi sudah suka dengan Eita, bahkan mengajak Eita untuk menikah. Nah, karena sewaktu kecil Eita bilang bahwa dirinya akan menikahi Fuyumi 10 tahun dari sekarang atau kalau sudah lulus SMA, maka di sini Fuyumi menghampiri Eita untuk menagih janji atau dengan kata lain, janji yang dimaksud yakni untuk menikahinya. Cepat nikahi aku, Mas. Lah, bukannya lu udah punya pacar? Ah, pacar bohongan doang itu, mah. Intinya cepat nikahi aku, Mas. Lari! Ketika Eita berlari, dirinya pun bertemu dengan Chiwa dan juga Himeka. Tentu karena pertemuan mereka itu sangat rahasia, maka Fuyumi tidak bisa lagi pergi menghampiri Eita. Tidak disangka keesokan harinya Fuyumi mencabut tuntutannya terhadap klub teh, atau dengan kata lain, klub teh kini boleh beraktivitas kembali dengan catatan bahwa Fuyumi akan menjadi anggota untuk mengawasi kegiatan mereka semua. Karena klub teh tidak jadi dibubarkan, maka tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Sembari berjalan keluar, Fuyumi pun bilang bahwa Fuyumi akan membuat Eita untuk segera menikahinya. Anjas. Di hari berikutnya, mengingat Fuyumi berhasil menaklukkan hati Michelle selaku mahasiswa tampan dari luar negeri, Himeka pun meminta tips tentang bagaimana cara untuk menyatakan cinta. Untuk menutupi kebohongannya, Fuyumi langsung bilang bahwa seharusnya pihak cowoklah yang menyatakan cinta. Natsukawa yang curiga bahwa semua itu hanyalah kebohongan, langsung menyuruh Eita untuk segera menembak Fuyumi. Dengan begitu, anggota klub teh bisa tahu reaksi yang tepat ketika ditembak oleh seorang cowok. Misalnya kalau ditembak tuh sebaiknya memberikan reaksi malu, senang, bahagia, anggun, atau gimana. Tidak lama setelah itu, Eita langsung melakukan simulasi di mana dirinya menembak Fuyumi. Sepertinya lebih baik kita temenan aja deh. Ya udah, aku tidak akan mengejarmu lagi. Cowok nggak boleh gitu, harus berusaha. Shop. Melihat Eita yang tidak niat dalam melakukan simulasi tanpa pikir panjang, Natsukawa langsung segera mengeluarkan pusakanya. Ketika buku ilahi berada di tangannya, maka segala konsep sebab dan akibat tidak berlaku di hadapan Eita. Tanpa basi-basi lagi, Eita langsung menyatakan perasaannya kembali kepada Fuyumi. Namun lagi-lagi bahwa Fuyumi langsung menekankan harga diri seorang wanita dan langsung segera menolak akan pernyataan itu. Tidak ada pilihan lain, ciuman sayatan angin. Cintaku padamu, Mas. Melihat Fuyumi dan Eita yang bermesraan tepat di depan mata, seketika membuat Natsukawa tidak terima. Bahkan Chiwa juga langsung segera memisahkan mereka berdua dengan membanggakan bahwa dirinya merupakan teman masa kecilnya Eita. Menanggapi akan hal itu, Fuyumi juga langsung bilang bahwa dirinya adalah definisi the real teman masa kecil, atau bahkan merupakan cewek yang pertama kali bertemu dengan Eita di antara mereka semua maksudnya. Untuk klarifikasi, Chiwa pun bertanya apakah semua itu benar. Jika iya, kenapa kamu tidak bilang kepadaku? Iya sih, tapi aku baru ingat belakangan ini. Tentunya setelah mengetahui bahwa Chiwa bukanlah teman masa kecil, seketika membuatnya langsung depresi. Tidak kuat akan hal itu, dirinya pun langsung segera pergi ke toilet. Eita yang sadar akan hal itu juga langsung menunggu Chiwa di luar toilet. Soalnya kalau di dalam ntar beda genre cuy. Pada awalnya Chiwa bilang bahwa dirinya itu baik-baik saja. Sembari memegang tangan milik Chiwa, Eita pun berkata nggak penting juga siapa yang pertama kali jadi teman masa kecilku. Seketika membuat Chiwa kembali ceria. Dikarenakan waktu liburan musim panas masih panjang dan besok tempat les juga diliburkan, klub teh pun berencana untuk pergi liburan ke suatu tempat. Berdasarkan voting yang dilakukan, semua anggota pun sepakat untuk liburan menuju ke pantai. Tentu sebelum pergi ke pantai, hal wajib yang diperlukan yakni membeli alat tempur atau baju renang.
Di hari berikutnya mereka semua pun sepakat untuk pergi ke toko baju bersama. Biar adil, masing-masing cewek diberikan waktu 20 menit untuk pergi memilih baju renang dengan si Eita. Berbeda dengan yang lain yang sibuk mencari baju renang, di sini Fuyumi malah mencoba gaun pengantin sebagai bentuk persiapan ketika dirinya nikah dengan Eita di masa yang akan datang. Dikala pulang, Natsukawa berkeluh kesah bahwa dirinya iri dengan semua wanita yang berstatuskan teman masa kecil. Fuyumi merupakan the real teman masa kecil, Chiwa juga bersama Eita dari kecil dan Himeka merupakan istri di kehidupan sebelumnya. Dikala perjalanan menuju ke rumah terdapat seorang ibu-ibu yang menghampiri mereka. Ternyata orang ini bernama Saeko selaku bibi yang telah merawat Eita. Bibinya pun bertanya-tanya cewek mana yang jadi pacarnya Eita. Mendengar akan hal itu dengan cepat Natsukawa langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya itu adalah pacarnya Eita. Anehnya hanya dengan melalui percakapan saja Bibi Saeko tahu bahwa hubungan mereka hanyalah fake atau sekedar hubungan palsu. Mereka semua terkaget-kaget ketika Bibi Saeko berkata seperti itu. Untuk menutupinya, Eita pun langsung melawannya dengan beribu macam alasan. Dikarenakan hari sudah sore, mereka semua pun mampir ke rumah Eita untuk membahas rencana pergi ke pantai. Dikala mabar atau makan bareng, Chiwa masih penasaran akan kata fake dari Bibi Saeko. Dengan cepat Natsukawa langsung mengalihkannya dengan membahas anggaran atau biaya untuk pergi ke pantai. Apakah mereka perlu kerja paruh waktu? Dikala pusing mikirin biaya, Bibi Saeko pun langsung bilang bahwa mereka semua bisa pergi ke pantai secara gratis. Dengan syarat bahwa mereka harus mengikuti kontes yang bernama Oredire. Jadi ceritanya Bibi Saeko ini merupakan seorang game kreator atau pembuat game galge di mana perusahaannya ini kebetulan mengadakan kontes untuk menampilkan seorang yang sedang jatuh cinta. Mengetahui terdapat cara untuk pergi ke pantai secara gratis, tanpa pikir panjang mereka pun langsung menyetujuinya. Di sini Bibi Saeko memasukkan Fuyumi, Chiwa, dan Himeka sebagai peserta. Lah, gue kok nggak diajak? Ya itu tadi, Bibi Saeko bisa melihat orang yang sedang jatuh cinta beneran sama yang dibuat-buat. Mengingat Bibi Saeko merupakan pembuat game tentang simulasi kencan, jadi udah makanan sehari-hari lah. Natsukawa yang tidak terima bersikeras untuk tetap ikut serta. Tidak ingin memancing keributan yang lebih jauh lagi, pada akhirnya Bibi Saeko pun mengikut sertakannya. Langkah pertama sebagai pemanasan, Bibi Saeko ingin menguji aplikasi buatan perusahaannya kepada semua wanita yang akan ikut serta. Aplikasi ini diklaim mampu mengukur seberapa besar perasaan cinta terhadap seseorang. Tek, secara singkat setelah ditanya dan diberi jawaban, dari keempat gadis yang cinta dengan Eita yakni adalah Fuyumi. Dilanjut dengan Chiwa dan Himeka, sedangkan untuk Natsukawa berada pada posisi terakhir. Kenapa? Karena ungkapan atau perasaan cinta dari Fuyumi itu tulus, sedangkan jawaban yang diberikan oleh Natsukawa itu terlalu sempurna, jadi kesannya itu dibuat-buat. Tentu mendengar akan hal itu membuat cewek lainnya semakin merasa curiga terhadap hubungan antara Eita dengan Natsukawa. Jangan-jangan hubungan mereka itu hanyalah sandiwara. Untuk meningkatkan antusias para wanita, Bibi Saeko pun menambahkan barang siapa yang memenangkan kontes Oredire maka akan menikah dengan si Eita. Menjadi istri? Betsuni? Tapi gas lah. Ketika hari menjadi malam, Natsukawa dan Eita pun pergi ke taman untuk berbincang-bincang. Dikarenakan Bibi Saeko dapat melihat segalanya, Natsukawa pun berniat untuk segera mengakhiri hubungan palsu ini. Tapi jikalau yang lain sampai tahu bahwa hubungan mereka itu cuman bohongan, maka cepat atau lambat semua wanita yang ada akan sangat membenci Natsukawa. Tidak ingin membiarkan Natsukawa sendirian hingga dibenci oleh wanita lain, di sini Eita akan ikut tanggung jawab dengan berbohong sebagai pacar palsu hingga akhir. Setidaknya hingga buku ilahinya dikembalikan. Natsukawa juga berjanji bahwa dirinya akan memenangkan kontes agar mendapatkan pengakuan dari Bibi Saeko. Di hari berikutnya seperti biasa ketika pulang les, Kaoru, Fuyumi, dan Eita nongkrong di perpustakaan. Melihat Eita yang berwajah lesu, dengan cepat Kaoru pun langsung menyemangatinya. Gak banyak loh seorang cowok dikelilingi oleh wanita cantik. Bahkan para cowok di sekolah saat ini sangat iri dengan si Eita. Apakah Kaoru juga iri? Mungkin.
Tapi dari lubuk hatinya, Kaoru ini bukan iri kepada Eita karena dikelilingi oleh banyak wanita. Melainkan Kaoru iri dengan Natsukawa, Fuyumi, dan wanita lainnya karena bisa dekat dengan si Eita. Dikala Fuyumi pergi mencari buku, Eita juga mengajak Kaoru pergi ke pantai. Namun dengan cepat, Kaoru langsung menolaknya. Sebagai gantinya, Kaoru ingin bersandar di bahu milik Eita meskipun hanya untuk sebentar saja. Waduh, ngapain nih? Nah, terdapat fakta yang benar-benar menarik tentang alasan kenapa Kaoru membantu Fuyumi, alasan kenapa Kaoru iri kepada Natsukawa dan wanita lainnya, serta identitas asli dari Kaoru. Ketika hari menjadi malam, Eita pun ngobrol-ngobrol dengan si Chiwa. Tidak disangka bahwa akhir-akhir ini Chiwa, Fuyumi, dan Himeka itu sering keluar bersama. Dan semenjak Bibi Saiko berkata hubungan palsu atau fake, menyadarkan mereka bahwa hubungan antara Eita dan Natsukawa itu cuma sandiwara. Jikalau saja hubungan mereka adalah fake, maka Chiwa akan berusaha mengungkap kebenaran serta membebaskan Eita dari hubungan palsu itu. Ketika perjalanan menuju ke pantai, mereka bertiga menatap Natsukawa dengan penuh kecurigaan. Agar kebohongan tidak terungkap, di sini Eita dan Natsukawa bersandiwara seolah-olah dunia itu adalah milik mereka berdua dan yang lainnya itu cuman ngontrak doang. Ah, darling. Oh, my honey. Terlihat mencurigakan. Tek, secara singkat mereka pun sampai ke pantai. Namun karena banyak adegan yang astaga, maka kita skip saja pada bagian ini. Soalnya nggak ngaruh juga ke jalan ceritanya. Setelah selesai bermain di pantai, mereka pun segera memasak. Sedangkan Eita sibuk benerin lampu di ruang tamu. Karena bumbu karenya kebetulan habis, di sini Chiwa dan Himeka pun pergi ke Toserba, meninggalkan Natsukawa dan Fuyumi berduaan di dalam dapur. Dikala gabut, Fuyumi bilang bahwa dirinya berulang kali melihat Natsukawa ditembak oleh berbagai laki-laki. Tidak sedikit dari para cowok yang membentak Natsukawa akibat tertolak. Wajar saja jika Natsukawa menjadikan Eita sebagai pacar palsu untuk menghindari ungkapan cinta dari laki-laki lain. Tapi jikalau memang benar itu adalah alasannya, maka Fuyumi tidak akan memaafkan Natsukawa karena dirinya telah memanfaatkan si Eita. Tentu Eita yang sedang memasang lampu juga mendengarkan akan percakapan itu. Dikala suasana semakin tegang, cara ngupas bawang gimana sih? Benjir! Ketika hari menjadi malam sembari mandi, Natsukawa dan Eita pun menyusun rencana untuk meyakinkan semua orang. Dan cara yang paling ampuh yakni Eita harus mencium Natsukawa di depan mereka semua. Dikala gabut, mereka pun berkumpul sembari bermain kartu. Sesuai rencana bahwa di kesempatan kali ini Eita akan mencium Natsukawa. Tapi tidak disangka sebelum melakukan itu, semua anggota memberikan souvenir atau gantungan kunci sebagai bukti atau ciri khas dari klub teh. Dan itulah alasan kenapa Fuyumi, Chiwa, dan Himeka akhir-akhir ini sangat dekat dan sering keluar bareng. Mereka bertiga mencari souvenir untuk diberikan kepada para anggota sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada Natsukawa karena telah mendirikan klub teh. Tentu karena Natsukawa ternyata tidak dikucilkan dan diperhatikan oleh teman-temannya, seketika membuatnya langsung terharu. Ketika hari menjadi malam, Eita pun datang ke kamar untuk meminta maaf karena tidak bisa menciumnya. Dengan cepat Natsukawa pun bilang bahwa dirinya ingin segera mengakhiri hubungan palsu ini. Bukan karena marah akibat gagal dicium, melainkan Natsukawa tidak tega membohongi anggota klub teh yang telah peduli terhadap dirinya. Tekad Natsukawa semakin kuat ketika melihat buku ilahi yang bertuliskan, "Aku akan menjadi dokter dan segera menyembuhkan si Chiwa." Di hari berikutnya, Natsukawa mengurung diri di kamar dan meminta waktu untuk sendirian. Dan daripada gabut karena yang lain juga pergi, Eita pun jalan-jalan sembari menikmati suasana pantai. Oh, mawar itu biru. Minggir! Ternyata mana selaku adiknya Natsukawa sedang liburan di pantai. Sembari menikmati senja, Mana pun bertanya mengenai kabar kakaknya. Eita yang sadar bahwa Mana sangat perhatian kepada kakaknya langsung menceritakan tentang semuanya. Mulai dari pacar palsu terus ketahuan sama Bibi Saiko hingga dirinya saat ini yang sedang mengurung diri di dalam kamar. Mana pun bercerita bahwa Natsukawa merupakan sebuah perhiasan bagi keluarganya. Ayahnya mendidik Natsukawa menjadi anak ideal yang menuruti semua perkataan dari ayahnya.
Hal ini juga merupakan penyebab kenapa Natsukawa dipisahkan oleh ibunya. Untuk memenuhi harapan ayahnya, Natsukawa mampu memerankan sesosok anak ideal bagi keluarganya. Namun di saat bersamaan, berkat sandiwara itu membuat hati dan jati diri Natsukawa menjadi hancur lebur. Kadang dia jahat dan kejam, tapi terkadang dia sangat baik hati. Meski begitu, Eita sama sekali tidak menyesal meski diperintah suatu hal yang gak masuk akal oleh Natsukawa. Karena Eita menyadari bahwa sebenarnya Natsukawa itu juga kesepian. Mendengar akan hal itu, Mana pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Eita karena telah mencintai kakaknya. Meskipun cinta itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Menanggapi akan hal itu, Eita tetap akan mempertahankan hubungan palsu ini. Ketika hari menjadi siang, kontes Oredire resmi dimulai. Peserta pertama yakni Chiwa, di mana dirinya mengungkapkan cinta kepada teman masa kecilnya. Dilanjut dengan Himeka, Fuyumi, Rin Kawaji, dan juga Natsukawa. Meskipun beberapa saat yang lalu Natsukawa mengurung diri di dalam kamar, tapi pada akhirnya dirinya tetap ikut serta. Semua orang langsung kagum dan terpesona melihat kecantikan tiada tara dari Natsukawa. Namun anehnya bukannya mengungkapkan perasaan cinta, dirinya malah meminta maaf akibat tidak layak untuk mengikuti acara ini. Karena tepat pada kemarin malam ceritanya Natsukawa tuh telah diputuskan oleh pacarnya sendiri. Ya sebenarnya nggak diputusin sih, cuman karena Natsukawa sadar bahwa membohongi orang yang telah peduli dengannya itu tidak baik, maka dari itu dirinya memilih untuk segera mengakhiri hubungan palsu ini. Sembari memperlihatkan souvenir klub teh, Eita pun menuju ke arah panggung sembari berkata, mari kita ulangi dari awal. Atau dengan kata lain, Eita ini mengajak Natsukawa untuk berpacaran. Terjadi perdebatan sengit karena Natsukawa menolak akan hal itu, karena sebuah kebohongan pasti berakhir dengan kesengsaraan. Meski begitu, Eita sama sekali tidak mempermasalahkan akan hal itu. Meskipun hanyalah sekedar fake, tapi biarkanlah hubungan palsu ini tetap berlanjut. Dan perdebatan sengit itu berakhir ketika Eita mencium Natsukawa tepat di depan para penonton. Yes. Tentu Bibi Saiko beserta para gadis lainnya langsung syok melihat akan fenomena itu. Tapi pada akhirnya pemenang kontes Oredire diberikan kepada Rin Kawaji yang mengungkapkan perasaan cinta terhadap ayahnya sendiri. Cinta anak ke ayah pada umumnya ya, jangan yang aneh-aneh, please. Keesokan harinya berkat menerima ungkapan cinta dari Eita justru malah membuat Natsukawa menjadi gila. Untungnya saja sebelum kelewatan, Eita dipanggil oleh Bibi Saeko. Secara singkat, Bibi Saeko ingin menegaskan tentang keputusan yang Eita ambil. Jika tidak mau semakin royam, maka Eita harus menolak gadis lainnya selain Natsukawa. Dan tanpa basi-basi lagi, Eita pun segera pergi untuk menolak perasaan cinta dari gadis lainnya. Dikarenakan Himeka merupakan seorang Chunibyo dan dirinya hanya cinta dengan Burning Lightning Fighter, di sini Eita bilang bahwa ternyata dirinya itu bukanlah Burning Lightning Fighter, melainkan hanya seorang penduduk biasa. Alasan kenapa di tempo lalu Eita memiliki kekuatan itu, yakni akibat dirinya dititipi kekuatan oleh suatu dewa. Namun karena Burning Lightning Fighter yang asli telah berinkarnasi di negara Jepang, maka kekuatan yang ada di tubuh milik Eita telah diambil dan diberikan kepada pemilik aslinya. Dengan begini, Eita hanyalah penduduk biasa dan bukan Burning Lightning Fighter yang Himeka cintai. Namun bukannya pergi meninggalkan Eita, justru Himeka malah tambah senang ketika mendengar bahwa Eita merupakan seorang penduduk biasa. Karena dengan begini, Himeka selaku Burning Pudding Princess bisa melindungi Eita yang berstatuskan penduduk biasa. Rencana untuk menolak Himeka berakhir pada kegagalan. Pada awalnya Fuyumi tidak mau membukakan pintu akibat dirinya masih syok melihat Eita dan Natsukawa berciuman. Namun dikarenakan Eita terus memohon, beberapa saat kemudian Fuyumi pun membukakan pintu. Setelah masuk ke kamar, Eita meminta formulir pernikahan yang dibawa oleh Fuyumi. Karena dengan merobek formulir itu, maka bisa dibilang hubungan mereka akan segera berakhir. Namun setelah melihat wajah Fuyumi yang telah menangis di sepanjang malam, membuat Eita agak ragu dalam merobek kertas itu.
Di saat bersamaan, Eita melihat boneka beruang yang terletak di atas kasur. Fuyumi yang sadar bahwa Eita tidak kenal dengan boneka itu padahal sudah dikenalkan sewaktu masih TK, seketika membuat Fuyumi menangis dengan sangat amat kerasnya. Tentunya melihat Fuyumi yang sedang menangis, Eita langsung refleks mengambil sapu tangan. Namun di saat bersamaan, cering! Tanda tangan. Jadi kita akan menikah. Weh, apaan tuh? Weh, apaan nih? Penolakan terhadap Fuyumi juga berakhir pada kegagalan. Sama seperti Fuyumi, bahwa Chiwa juga menangis akibat shock. Bahkan ketika Eita menghampirinya, Chiwa juga menangis lagi kenapa dirinya itu pendek dan tidak secantik seperti Natsukawa. Alasan kenapa Chiwa nggak marah meski mengetahui tentang hubungan palsu, karena selama ini Eita telah berjuang menjadi dokter untuk menyembuhkannya. Cita-cita sih maksudnya. Tidak disangka setelah berkata seperti itu, dengan sedikit usaha Chiwa pun langsung mencium Eita. Dengan begini, penolakan terhadap Chiwa pun juga berakhir gatot atau gagal total. Setelah itu tidak disangka-sangka bahwa Natsukawa juga langsung join ke medan pertempuran. Dengan wajah yang penuh ambisi, mereka berdua bahkan semua anggota klub teh akan berusaha untuk mendapatkan hati milik si Eita. Cerita dari anime Oresura yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Oke, kita bahas pada bagian ending atau bisa dibilang bonus pembahasan aja sih. Kaoru bukan Kaori adalah sahabat dekatnya Eita ketika duduk di bangku SMA. Karena pada saat itu Eita menganut golongan anti cinta, maka dirinya hanya mau berbicara dengan anak laki-laki saja. Salah satunya yakni si Kaoru ini. Alasan kenapa Kaoru membantu Fuyumi dan mendekatkannya dengan Eita yakni karena Fuyumi memegang rahasia terbesar milik Kaoru. Rahasia besar yang dimaksud yakni mengenai identitas asli dari Kaoru. Yang dimana tidak disangka-sangka selama ini bahwa identitas asli dari Kaoru itu adalah seorang wanita, bukanlah seorang pria. Yup, Kaoru itu aslinya wanita namun berpenampilan layaknya seorang pria. Bisa dibilang reverse trap lah. Hal ini juga menjadi jawaban tentang alasan kenapa Kaoru iri dengan Natsukawa dan wanita lainnya, karena bisa dekat dengan si Eita. Ya meskipun Kaoru bisa dibilang sangat dekat dengan Eita, tapi tetap saja bahwa Eita menganggap Kaoru itu seorang laki-laki, bukanlah seorang perempuan. Nah, karena Kaoru merupakan seorang wanita, dirinya juga memiliki perasaan suka terhadap Eita. Lalu bagaimana jika Mana selaku adiknya Natsukawa juga suka dengan si Eita? Apakah mereka berdua akan ikut ke dalam medan perang? Itulah kenapa cerita anime Oresura yang sebenarnya baru saja akan dimulai.